Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Tabriji dengan NIM 102. Saya akan menjelaskan PPT yang berjudul Proses Perencanaan Pendidikan. Perencanaan pendidikan memiliki peranan penting dalam menentukan arah, strategi, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa adanya perencanaan, pelaksanaan pendidikan berpotensi tidak terarah, kurang efektif, bahkan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan hasil pendidikan. Oleh sebab itu, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur, mengendalikan, serta mengevaluasi jalannya proses pendidikan. Pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang terarah dan sistematis dalam menentukan tujuan, strategi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan ini tidak hanya sebatas menyusun program, tetapi juga melibatkan analisis kebutuhan, peramalan masa depan, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data serta kondisi nyata di lapangan. Beberapa ahli memberikan definisi mengenai perencanaan pendidikan antara lain. 1. Menurut Combs 1970, perencanaan pendidikan adalah penerapan analisis rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan untuk menjadikan pendidikan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan peserta didik maupun masyarakat. Yang kedua, menurut Made Pidarta 2009, perencanaan pendidikan adalah suatu kegiatan mempersiapkan program pendidikan dengan memperhitungkan segala aspek yang berhubungan, baik tujuan, isi, metode, maupun sarana prasarana sehingga pendidikan dapat terlaksana secara optimal. Dan yang ketiga, menurut Edward S. Evenden, perencanaan pendidikan adalah suatu proses untuk memutuskan apa yang akan dilakukan di masa depan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, tujuan perencanaan pendidikan. 1. Mengatur arah penyelenggaraan pendidikan. Perencanaan pendidikan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan langkah yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga seluruh kegiatan tidak berjalan tanpa tujuan. Yang kedua, menjamin ketercapaian tujuan pendidikan. Dengan adanya perencanaan yang matang, tujuan pendidikan baik tujuan nasional, institusional maupun tujuan instruksional dapat dicapai dengan lebih mudah karena proses telah terarah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Perencanaan membantu penggunaan sumber daya, tenaga, biaya, sarana, dan waktu agar dimanfaatkan secara optimal sehingga kegiatan pendidikan menjadi lebih efisien dan hasil yang dicapai lebih efektif. Dan yang terakhir, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Pendidikan harus selaras dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia kerja, serta tuntutan global. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan berfungsi memastikan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan tersebut. Dan yang selanjutnya, proses atau tahapan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menghasilkan rencana yang realistis, dapat dilaksanakan serta sesuai kebutuhan. Dan yang pertama, analisis kebutuhan. Mengumpulkan data dan informasi peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, masyarakat, dan dunia kerja menjadi dasar agar perencanaan sesuai realitas, bukan hanya teori. Dan kedua, perumusan tujuan. Tujuan harus jelas, terukur, dan selaras dengan pendidikan nasional dan visi misi lembaga, menjadi arah utama dalam seluruh proses perencanaan. Dan ketiga, penyusunan program atau rencana tindakan.
meliputi kurikulum, metode pembelajaran, pengelolaan, tenaga pendidik, sarana, prasarana, dan pembiayaan. Menentukan prioritas agar sumber daya optimal. Yang keempat, pengorganisasian sumber daya. Pembagian tugas, penentuan tanggung jawab, dan penempatan tenaga sesuai kompetensi. Mencegah tumpang tindih peran. Yang kelima, implementasi atau pelaksanaan. Menjalankan program sesuai jadwal dan strategi, dan membutuhkan pengawasan agar tetap sesuai rencana. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Menilai keberhasilan pencapaian tujuan. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan rencana berikutnya, menjamin kesinambungan dan peningkatan kualitas perencanaan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. 1. Faktor sosial. Perubahan pola hidup, nilai, dan budaya masyarakat memengaruhi arah serta isi pendidikan. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, semakin luas pula perencanaan yang dibutuhkan. 2. Faktor ekonomi. Kondisi perekonomian negara, ketersediaan anggaran, serta daya beli masyarakat menentukan sejauh mana program pendidikan dapat dijalankan. Yang ketiga, faktor politik. Kebijakan pemerintah, sistem pemerintahan, dan stabilitas politik sangat berpengaruh pada arah serta prioritas pembangunan pendidikan. 4. Faktor demografi. Jumlah penduduk, usia sekolah, dan penyebaran populasi mempengaruhi kebutuhan tenaga pendidik, sarana prasarana, serta distribusi layanan pendidikan. Yang kelima, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan teknologi menuntut pembaruan kurikulum, metode pembelajaran, serta pemanfaatan sarana digital agar pendidikan relevan dengan zaman. Yang keenam, faktor budaya. Keberagaman nilai, norma, dan tradisi masyarakat harus diperhatikan agar pendidikan mampu menjaga identitas bangsa sekaligus tetap inklusif. Dan yang terakhir, faktor globalisasi. Tuntutan daya saing internasional dan orientasi pada standar global. Manfaat perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya perencanaan yang sistematis, seluruh proses pendidikan dapat berjalan dengan terarah, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Manfaat dari perencanaan pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. 1. Memberi arah yang jelas. Menjadi pedoman agar penyelenggaraan pendidikan teratur dan terarah. Yang kedua, menjamin ketercapaian tujuan. Menghubungkan tujuan ideal dengan langkah nyata. Ketiga, mengoptimalkan sumber daya. Memanfaatkan tenaga, dana, waktu, dan sarana secara efektif dan efisien. 4. Meningkatkan efektivitas program. Program sesuai kebutuhan sehingga hasil lebih optimal. Yang kelima, mencegah ketidakpastian dan penyimpangan. Mengantisipasi hambatan dan menjaga konsistensi pada tujuan. Keenam, dasar pengendalian dan evaluasi. Rencana menjadi tolak ukur untuk pengawasan dan perbaikan. Yang ketujuh, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, menjaga relevansi pendidikan dengan tuntutan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Dan yang terakhir, mendorong pemerataan kesempatan, distribusi sumber daya pendidikan lebih merata untuk semua lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Perencanaan pendidikan merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa adanya perencanaan yang matang, pendidikan akan berjalan tanpa arah yang jelas, kurang efisien, serta tidak mampu menjawab kebutuhan peserta didik maupun tuntutan masyarakat. Perencanaan pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis yang dimulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, penyusunan program, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Proses ini harus berlandaskan pada prinsip relevansi, efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, kontinuitas, demokratisasi, dan objektivitas agar rencana yang dihasilkan realistis, tetap guna, dan berkesinambungan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.